Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari tahanan bawah tanah untuk rekan-rekan yang ada di seluruh permukaan bumi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Teguh Iqbal Johar di channel Sampah Namun Bisa Didaur Ulang. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Weh, udah rame nih. Yasir Official, Batubara hadir bang. Salam buat rekan-rekan yang ada di Batubara. Ini Batubara marga atau Batubara nama tempat? Katanya Alwi mau ke Aceh, mau bawa pengacara, mau bawa pacarnya, nggak ada urusan sama saya bang. Ya, nah, mau ke Aceh, mau ke Arab, apa hubungan dengan saya, abang? Oke, sahabatku semuanya, saya di kesempatan kali ini ingin mengklarifikasi tentang video saya tadi malam atau statement saya tadi malam terkait masalah si Bahar yang tidak bisa dekat dengan Rasulullah sehingga dia harus dimimpikan oleh orang lain sehingga orang lain tersebut dititipkan salam oleh Rasulullah kepada si Bahar. Bahkan Rasulullah berpesan melalui orang yang bermimpi tersebut supaya menyampaikan untuk terus lanjut berjuang. Nah, ada hal yang sangat karena ketika saya membahas sesuatu tentu harus saya pahami dulu ya. Alhamdulillah setelah saya pahami saya baru paham kenapa si Bahar ini tidak bisa bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya. Untuk memperkuat pembahasan kita, saya akan memutarkan video tadi malam supaya teman-teman yang baru bergabung jadi paham. Yakni di sini. Tapi alhamdulillah, walaupun saya nggak pernah bermimpi bertemu Rasulullah, yang saya yakini bahwasanya penyebabnya adalah karena saya merokok. Tapi ada beberapa orang yang mimpi Rasulullah. Yang dimana dalam mimpinya Rasulullah menyampaikan salam untuk Bahar bin Smith. Rasulullah bilang terus berjuang. Adalah tidak perlu saya sebutkan. Ada beberapa orang. Dari luar kota bahkan orang itu. Ada yang dari Sumbawa, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sulawesi. Dan mereka Habib juga. Habib dan Syarifah. Oh, Habib dan Syarifah. Ada yang Syarifah. Nah, terus saya bertanya kepada saya punya guru-guru. Ya, Habib, kenapa sih kok Rasulullah itu datang kok? Hanya ini kok nggak langsung gitu lewat mimpi anak. Ya inti masih ngerokok, bagaimana Rasulullah mau makan, inti bisa mimpi Rasulullah, inti masih ngerokok. Betul, dia masih merokok, bagaimana mimpi dengan Rasul. Ya namanya ngerokok ya nggak bisa, kenapa nggak bisa dipahami? Orang ngerokok ya nggak tidur lah. Kalau orang nggak tidur gimana mau mimpi? Hah? Coba kau pahami dulu. Hah? Orang ngerokok gimana mau mimpi? Kalian nih kalau mau mimpi harus tidur. Masa kalian lagi tidur ngerokok? Kira-kira gimana tuh? Saya juga nggak percaya kalau dia masih merokok bisa mimpi. Jangankan, naudzubillah ya, jangankan ngomong soal mimpi Rasulullah. Mimpi pacar pun, mimpi apapun nggak mungkin kalau kita masih ngerokok. Misalnya kayak perokok, orang ngerokok nggak sah sholatnya. Gimana mau sah? Orang sholatnya ngerokok. Maka ini banyak teka-teki di dalam bahasa-bahasa ini ya. Oke, Masya Allah, saudara. Paham ya? Paham. Jangankan untuk bermimpi, saya ke kamar mandi pun nggak bawa rokok. Apalagi merokok. Saya mau makan pun nggak merokok. Apalagi orang mau mati. Udah pastilah orang sebelum mati ya itu nggak ngerokok. Mana sempat lagi ngerokok.
malaikat Israel sedang menarik nyawanya, sedang mencabut nyawanya, kan nggak sempat lagi merokok kita. Nggak ada aja sih. Nanti saya sebelum mati akan berhenti merokok. Saya berharap seperti itu. Semua orang juga begitu. Hah? Sebelum mati, sebelum sholat, sebelum makan, sebelum berak, saya nggak merokok. Kurang lebih begitu ya. Saya klarifikasi yang tadi malam itu. Tunggu nanti ditangkap TJ. TJ ditangkap. Udah berapa bulan itu gembar-gembor seperti itu. Aduh, udah ditangkap aja nggak bisa kalian penjarain lama-lama. Apalagi sekarang udah di luar. Ya, benar kan? Benar. Gimana dia mau mimpi? Jangankan mimpi Rasulullah, mimpi apapun nggak bisa kalau masih ngerokok. Orang masih ngerokok. Artinya kan belum tidur. Orang tidur kan nggak mungkin sambil merokok. Aduh, ya Allah. Memang budak nggak ngeh itu ya? Enggak. Kalau saya ngeh itu. Cuman telat sedikit. Telat. Tadi malam saya nggak sempat membahas itu. Setelah saya pelajari ini kenapa dia nggak dekat dengan Rasulullah. Kalau orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Rasulullah, kemudian ketika punya kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sekalipun di dalam mimpi, apapun yang menjadi penghalang, ya tentu akan kita hilangkan itu. Apalagi cuman perkara rokok. Nah, saya lihat rokok si Bahar makin lama makin besar. Nah, di situ dia bilang, kalau saya berhenti merokok ya saya kemungkinan bisa lah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Ini rokoknya masih makin besar. Saya telaah, saya simak, kok orang ini statementnya seperti ini. Ternyata benar. Benar, nggak mungkin orang ngerokok sambil ngimpi. Ya, kalau masih merokok gimana mau mimpi? Nggak mungkin lah orang merokok terus bisa mimpi. Kalau orang mabuk bisa jadi ilusi, halusinasi ya. Tapi kalau mimpi kan urusan lain. Mimpi itu akan ada ketika kita tidur. Ada orang ngerokok lagi tidur. Anda nih lagi tidur nih, ngerokok. Kan nggak mungkin kebakar itu Anda punya muka, nanti refleks lagi kan. Dia tidur, jatuh itu percikan api ke muka, refleks gini. Punya codet lagi, sekali refleks, sekali codet. Puasa nggak lu TJ? Nggak bang, cuma abang aja yang puasa. Orang lain nggak. Nah, kalau mereka kan bisa merencanakan mimpi. Bahkan biasanya mimpinya orang lain diceritakan oleh mereka. Nah, mewek ditangkap, belum ditangkap bang. Nanti kalau udah ditangkap baru mewek ya. John, mana John? Udah makan John? Makanlah kau dulu. Si paling puasa. Si John ada hari ini si John. Sengaja si John itu saya biarkan di sini biar ada lawak kita. Sapa dulu, sapa John. Hai John. Nama aslinya Suujon. Ada si John di atas tuh. Sapa John dulu. Apa ini? Kalau puasa pastinya tahu lisannya dijaga ya. Saya kalau puasa itu tidak pernah menjaga lisan, Bang. Saya kalau puasa itu menjaga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa ataupun yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Ya. Itu. Jadi lisan nggak perlu dijaga. Cuman perbuatan hal-hal ataupun misalnya kita lagi masak nih, ya kan? Kita asik jaga lisan, kemakan itu juga. Nah, itu bisa membatalkan puasa dan juga pahalanya tentunya.
Kalau ngomongin kebaikan ya nggak masalah lah. Saya di sini klarifikasi atas statement saya tadi pagi. Ya kan untuk kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh dari mana TJ? Dari beliau sendiri, dari Al-Mukarram si Bahar. Biasanya kan mereka nggak peduli mau bulan puasa, mau apa, ngamuk-ngamuk aja. Kan gerombolan ini begini mencontohkan ke kita. Puasa ngamuk-ngamuk, razia ini, razia itu, obrak-abrik ini, obrak-abrik itu, kan orang itu. Mereka bukan cuma tidak menjaga lisan, tapi juga tidak menjaga perbuatan. Penistaan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah Rasulullah tidak mampu sehingga harus bertitip salam lewat mimpi orang lain. Bahar. Salah satu itu. Kemudian yang mimpinya banyak. Berarti kalau kita simak dari cerita itu, ya banyak sekali yang memimpikannya, bahkan dari laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi ya seperti itu teman-teman, orang yang hidup dalam kehaluan tinggi, orang yang setiap hari ceritanya mimpi, mimpinya dipaksakan untuk orang lain percaya. Itu adalah kedunguan yang luar biasa di abad ini teman-teman. Kalau mungkin ceritanya ini sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, mungkin sah-sah saja ya di masa jahiliyah ya. Tapi kalau sekarang pengakuan tanpa bukti seperti itu, maksudnya saksinya mana kan gitu. Misalnya yang mimpinya mana? Kemudian orang yang mimpi tersebut kira-kira selama hidupnya pernah berbohong nggak? Ya, harus ada sidangnya dulu, ya. Buat sidang isbat dulu, nyari tahu dulu itu benar nggak kesaksian dia itu. Ini cuma cerita. Kalau cuma cerita, sering saya katakan, cacing pun bisa mengaku mantan naga. Apa? Paham ya? Paham. Allah, saya pun bisa cerita. Saya mimpi ketemu dengan si Bahar. Ya. Nah, si Bahar lagi kebingungan. Ini mimpi saya loh. Si Bahar lagi kebingungan, nggak tentu arah. Nah, kemarin dia sama uminya ditempelin di tab komunitas TIJ. Ini sekarang TIJ mempertanyakan foto dengan bapaknya, biar sekalian kita foto. Kalau kita pasang foto presiden, ya tentu harus pasang foto wakil presiden. Kalau kita pasang foto, nanti nggak ada umi, nah dikiranya seperti apa gitu ya. Jadi saya udah googling, baik di Google, di YouTube, atau di mana-mana, saya cari foto Bahar bersama bapaknya, nggak dapat. Nah, ya kan? Belum dapat saya. Dan rata-rata orang-orang ini seperti ini. Entah al-yatimi, entah seperti apa, saya nggak tahu. Dulu si Sodik, ada juga si Sodik. Saya tanya, foto sama bapak mana? Bapak yang mana? Ya kan? Nggak ada juga. Kalau ada foto yang sama bapaknya, saya juga mau bang, buat dipajang supaya dapat berkah. Masya Allah, Bung Lubis, begitu cintanya beliau terhadap Al-Mukarram, Paduka yang mulia Baginda si Bahar. Kapan ketemu apa itu? Kapan ketemu Habib Bahar, Bang TJ? Belum pernah nemu, Bang. Ini saya lagi bilang, saya lagi nyari foto dia yang lagi sama bapaknya. Biasanya kan orang-orang kemaruk seperti ini suka pamer-pamer ini, pamer itu, masa foto sama bapaknya nggak pamer? Maksudnya foto dari kecilnya aja ada gitu kan? Masa foto dari kecil nggak ada sama bapaknya gitu? Nah, kita mempertanyakan, bukan kita mengklaim segala macam ya. Gua pun bisa cerita mimpi. Kemarin malam ana mimpi Bahar akan sakit kakinya beberapa hari ke depan. Waduh, jangan begitu. Tapi nggak apa-apa, mimpi nggak bisa diprotes ya. Ya, tapi ada mimpi yang bisa membuat seseorang itu di PHK. Di PHK. Aduh, maaf, bukan di PHK, di PHK ya. Nah, misalnya nih, Bang Muhammad Ridho kerja di tempat saya nih, bukan sebagai budak, sebagai karyawan saya.
Tugas beliau sebagai security ya, bukan absek, tapi security biasa, jaga gudang saya. Kemudian malamnya beliau bermimpi bahwa semua isi gudang ini sudah dicuri oleh maling. Ya. Nah, dicuri oleh maling segala macam. Kemudian paginya beliau bercerita kepada saya sebagai pimpinan beliau. Pak TIJ, Pak TIJ, mohon izin tadi malam saya bermimpi bahwa semua isi dari gudang ini sudah digondol maling. Yang benar, iya saya mimpi tadi malam. Wawohi. Nah, begitu saya cek itu ya, saya cek semua barang-barang ada, nggak ada yang dicuri maling. Tapi orangnya langsung hari itu juga saya pecat. Kenapa? Ada yang tahu kenapa saya pecat? Bang Muhammad Ridhonya langsung saya pecat hari itu juga. Nggak tahu kenapa? Iya, karena dia tidur. Ya, karena dia tidur. Kalau nggak tidur nggak mungkin mimpi. Berarti dia malamnya nggak jaga, malah molor. Ya makanya begitu juga ini. Si Bahar nggak akan pernah bisa bermimpi bertemu dengan Nabi karena dia masih merokok. Iya, orang merokok gimana mau tidur? Putar-putar gitu aja. Paham ya? Paham. Orang ngerokok nggak bisa tidur, boro-boro mimpi. Karena saya belum pernah lihat yang sama bapaknya, Bang. Padahal di markas si Bahar itu banyak banget foto. Tapi nggak ada foto keluarga yang ada bapaknya. Mudah-mudahan kita bisa melihat fotonya siapa. Supaya berkah. Oh ya. Ya itulah. Seharusnya kalau kita cinta kepada ibu, walaupun berlebihan cinta ke ibu, ke bapak juga harus kita cintai dong. Oke, ibumu, bapakmu. Ya, kita pasang foto bapak kita. Ini foto Habib banyak sekali kita pasang di dinding tempat pengajian kita atau apa. Kenapa foto bapak kita yang notabene-nya juga Habib nggak kita pasang? Itu kenapa? Tolong dijelaskan. Seharusnya kita bangga dong dengan bapak kita itu seorang Habib juga. Karena beliau Habib, kita pun jadi Habib. Jadi kita tempel itu foto bapak kita, baru foto guru-guru kita, ya, atau foto bareng keluarga, foto keluarga. Saya ada foto keluarga teman-teman, ya, saya ada. Cuman karena saya bukan public figure, bukan ulama, bukan habaib, ya nggak perlu saya pajang di sini. Apalagi saya nggak terlalu eksis untuk memamerkan kehidupan pribadi. Paham? Paham? Sejauh ini paham? Bapak lu mana, Bal? Foto bapak gua ada di rumah gua. Kan nggak mungkin gua pajang kemari karena gua bukan orang terkenal, bukan orang penting, bukan ulama, bukan pejabat, bukan sok-sok ulama, bukan sok-sok ngabib, ya kan? Nggak penting. Karena TIJ bukan orang penting. Nah, misalnya nih, kita punya balai pengajian atau pondok lah. Biasanya kalau di pondok-pondok pesantren di sini gitu. Ketika beliau memiliki terah keturunan seorang sayyid atau terah keturunan seorang ulama, ketika beliau memajangkan foto-foto ulama di ruangan tersebut, maka foto bapaknya yang notabene-nya juga sebagai ulama dipasang di situ. Ini loh foto bapak saya gitu. Dan nggak terlalu penting juga sih sebenarnya. Cuman untuk orang yang hobi pamer kayaknya penting sebagai pelengkap. Ya kita sebagai muhibbin, kita sebagai pecinta, setidaknya juga kita tahu wajah bapak orang yang kita cintai. Ya, wajah orang tua yang kita kagumi. Oh ini loh bapaknya. Oh bapak saya nggak pakai sorban seperti saya. Oh bapak saya nggak pakai gamis seperti saya, bapak saya pakai jas,
Gitu misalnya pakai dasi, setelan-setelan Eropa gitu atau gimana gitu ya. Paham nggak? Paham. Ini kita berharap gitu. Kalau cinta itu jangan nanggung-nanggung. Cinta budak dengan cinta TIJ beda. Cinta TIJ apapun akan dipertanyakan. Apapun akan saya kepoin untuk orang yang saya cinta. Saya bertanya karena saya ingin tahu. Ya, biar nggak nanggung-nanggung cintanya. Hongkong hadir bang. Salam buat rekan-rekan ada Hongkong semuanya. Pecinta kopi rimba biar tambah punya akal. Alhamdulillah. Udah paham? Belum. Jangan kau pikir ketika TIJ bertanya seperti ini, TIJ benci, TIJ marah, bikin malu kau TIJ. Kok TIJ bikin malu? Kenapa bikin malu? Saya bertanya. Kok bikin malu? Yang penting saya nggak bikin halu. TIJ ngaji kagak bisa, kagak bang. Saya bukan santri bang, bukan ulama, bukan kiai, bukan gus, bukan ustadz, bukan habib. Nggak bisa saya. Yang habib pun saya lihat di live si Bahar kemarin, Al-Fatihah aja kagak mantap, kurang mantap ya. Gimana itu? Padahal kita baca dalam sholat itu. Tiap hari kita baca dalam sholat. Itu Habib loh. Habib Jen. Kemudian si Bahar. Si Bahar juga ketika mengeluarkan dalil ada yang salah. Padahal di situ dia sedang menghina Gus Fuad Pleret. Si Fuad itu ngaji aja nggak bisa, nggak becus katanya. Ini itu belepotan katanya. Pas dia baca surat itu, belepotan saudara, bukan cuman belepotan, kebalik. Tapi ya sudahlah, karena orang sudah terlanjur tenar, sudah dianggap orang hebat, sudah bisa meng-HI surga, seperti itu. Saya nggak mau masuk ke ranah situ, karena itu bukan ranah saya, itu ranah orang lain, ya. Salah di situ, salah dia baca. Cuman ya karena kita awam, kita tidak level, nggak mungkinlah kita ingatkan. Karena kita nggak level katanya. Kalau level ya nggak mungkin. Nggak mungkin saya level dengan dia. Ada yang nanya nih, saya nanya foto bapaknya ulama, dia nanya foto bapaknya presiden. Emang lu tahu foto bapaknya Jokowi? Saya tahu bang. Tapi bapak angkatnya, kalau bapak kandungnya saya nggak tahu, karena beliau pernah tinggal di Aceh. Ya, sebelum beliau tenar, sebelum beliau terkenal, pernah tinggal di Aceh. Ya, sebagai tukang kayu di sini di Aceh Tengah. Itu saya punya foto bapaknya. Bahkan videonya juga ada, bang. Videonya, fotonya ada. Kalau abang nggak percaya, googling aja. Ya, googling aja. Foto bapak angkat Jokowi yang di Aceh Tengah. Keluar tuh. Tapi coba ketik foto Abah, ya, foto Abah Al-Habib Bahar bin Smith. Coba. Coba. Foto Al-Habib Bahar bin Smith bersama bapaknya. Bersama bapaknya nggak keluar. Kalau bersama uminya ada. Banyak. Ya. Gimana? Kurang jelas? Kita nggak boleh menjustis, kita nggak boleh mengindikasikan begini begitu, nggak boleh. Saya tidak berbicara itu. Saya di sini hanya meminta.
sebagai ahwal, sebagai orang awam, sebagai muhibbin, ya, sebagai pecinta, ya. Saya ingin lihat dong, kalian nih, baik di kalangan muhibbin atau kalangan budak, tanya, mana dong, biar kita cetak, kita pajangkan di rumah untuk mendapatkan keberkahan. Ya? Iya. Apakah salah ketika kita mempertanyakan foto dari orang yang setiap hari disebut di dalam namanya, bahkan di atasnya, hafal. Seperti saya hafal jenis-jenis kopi, ya. Karena setiap hari saya memang berkecimpung di dunia dagang kopi, tentu saya bisa menghafal beberapa varian kopi. Ya, kemudian sanad kopi sampai ke berapa orang ke atas gitu. Dari mana, dari ini. Saya hafal. Bukan nasab, sanad kalau kopi, ya. Begitu juga madu. Untuk mengetahui madu itu asli atau tidak, ya sanad. Harus jelas. Ini madunya dari mana? Ini madunya dari ini. Si ini dari siapa? Si ini dari si ini. Si ini dari siapa? Si ini dari si ini. Si ini dari siapa? Dari pantat lebahnya langsung. Nah. Ya. Apakah nggak boleh? Ketika kita kangen, ketika kita rindu, ketika kita ingin tahu siapakah orang yang telah melahirkan orang sehebat si Bahar sebagai tokoh kontroversi di Indonesia. Apakah salah? Hah? Karena setiap hari disebutkan, kita kangen. Bahkan mereka makomnya aja disyuting. Makom bapaknya diciumin satu persatu, antrian ciumin makomnya. Masa foto semasa hidupnya nggak ada? Apakah semasa hidupnya belum ada kamera? Gimana logika kalian? Ketika seseorang nih, ini bapak saya, ini makomnya nih, sering saya syuting di situ. Saya cium lagi batu nisannya di depan publik. Ya, kemudian sosok orangnya mana nih? Ya, bukan foto sendiri, foto bersama misalnya. Karena foto waktu bayi kan masih ada. Foto, Masya Allah, Al-Habib Bahar bin Sumit bersama bapaknya, keluarga bahagia. Ini waktu kita lagi makan siang dulu, ini waktu lebaran tahun sekian, ini waktu haul kakek ana bersama bapak. Kan ada. Contoh misalnya ulama-ulama yang terkenal, kan ada foto bareng keluarga, foto tentang yang zaman dulu sebelum ada kamera digital, waktu masih pakai tustel, kamera film. Bongkar makamnya bang, baru foto. Aduh. Coba dong. Saya mulai menelusuri sampai ke sana dari beberapa tahun yang lalu. Ya, karena saya memang bukan siapa-siapa. Tapi ketika saya membahas ulama, pertama saya lihat sanad keilmuannya, ya, kemudian nasabnya, apalagi bergelar Sayyid, gitu ya. Fotonya nggak ada ya, gitu. Paham ya? Paham. Nggak mungkin lah seseorang lahir waktu bangun tidur langsung besar, kan nggak mungkin. Sehingga nggak kenal bapaknya, kan nggak mungkin. Makanya saran saya untuk Gus Bahar, bukan ya. Buat si Bahar, Baginda Bahar, kalau ada sih boleh foto di up ya. Yang bersama kamu, jangan yang sendiri, tapi jangan diedit. Ya, jangan diedit-edit. Nanti pula kalian sibuk ngedit-ngeditnya. Nggak usah repot-repot. Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada TIJ. Udah di bawah tsunami misalnya. Ya. Kalau di Aceh kan gampang, di Aceh tinggal bilang, oh waktu tsunami udah nggak ada. Itu manuskrip keluarga itu waktu tsunami udah hilang semua, bang. Orang-orangnya hilang. Terus saya ngomong sama siapa ini? Sama hantunya.
Gitu kira-kira ya. Gitu saudara. Ya, dulu waktu si Sodik juga gitu. Ketika saya bahas si Sodik, saya pertanyakan, bapakmu yang Sayyid mana, Dik? Bib. Oh, bapak saya begini, begitu, begini, begitu. Foto bareng bapak ada nggak? Begini, begitu, begini, begitu. Sampai saya masuk penjara gara-gara nanya itu. Hmm? Saya bilang dia Ali Yatimi, enggak, bapak saya masih ada. Mana foto barengnya? Enggak ada. Akhirnya muncul adiknya, sepupunya, ini, itu, ponakannya. Pokoknya banyak yang muncul setelah itu. Yang ditanya lain, yang ditunjukkan lain. Ya. Jangan terus-terusan ditanya, dipaksakan. Nanti mereka dibuatkan video, dibuatkan foto nanti. Foto editan ya. Enggak capek bang, aneh capek. Oh itu si Mahdi. Si Mahdi yang klarifikasi dari Robitoh itu. Tahu kalian? Waktu saya di penjara, itu klarifikasi dari si Umar ya begitu. Katanya si Mahdi mau diusir dari sama mertuanya gara-gara statement TIJ. Masa gara-gara statement orang di YouTube, mertuanya malah percaya kepada TIJ? Berarti benar dong TIJ buka TIJ Express. Foto masa kecil ada, masa foto sama bapak aja nggak ada. Iya, saya ada foto bareng bapak saya. Saya lagi duduk di pangkuan bapak saya ditaruh di atas pundak bapak saya semua ada. Tapi karena saya bukan ulama, bukan tokoh, bukan orang yang narsis, yang dikit-dikit foto ya kan. Nah, tapi fotonya ada, gitu. Saya itu punya dokumen. Dulu saya waktu masih punya lembu, waktu kecil saya kan ngarit, gitu di kampung. Itu saya punya foto setiap sapi yang saya punya. Jadi foto dari ketika saya beli masih kurus, nanti foto setelah 5 bulan, itu padahal waktu itu pakai tustel, belum kamera digital untuk membandingkan. Nah, apalagi foto orang tua, ya, satu album besar itu tersimpan sebagai kenangan. Bahkan filmnya masih tersimpan untuk saya cetak kapan-kapan. Nah, apakah salah? Mahdi yang mana? Itu Mahdi bin Yahya katanya. Entah bin Yahya dari mana, entah dari mana yang minta Bung Lubis nabok buku nasab ke mukanya. Lubis mana kau? Saya tabokin kamu pakai buku nasab nih. Jadi pas saya di Polda itu ketemu sama si Umar, si Alwi. Gara-gara ente tahu nggak TIJ? Ngeng. Gara-gara ente itu Habib Mahdi katanya mau diusir sama mertuanya. Lah kenapa? Gara-gara ente mereka jadi ragu kalau kalau Habib Mahdi ini adalah Habib asli. Berarti selama ini nggak tahu kejelasannya. Kok gara-gara gua? Oke lah, Anda menikahkan anak Anda dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Ya, ketika ada orang lain nanti di dalam live punya masalah dengan dia, ya, karena dia yang kanter Bung Lubis awalnya memfitnah dengan video potongan, jadi kita lawan, ya kan? Karena kita memang udah tahu kelompok-kelompok ini. Terus ketika ada masalah mereka di luar, kedengaran ke saya, beneran nggak dia Habib asli? Hah? Tapi dia punya buku nasab. Jangan-jangan nih. Berarti Anda pun tidak kenal. Makanya hati-hati penipuan ya. Iqbal mulut fitnah. Kalau Iqbal mulut fitnah terus kenapa? Kenapa dibiarkan?
Muncul dong rame-rame. Kan ras terkuat di bumi. Saya nanya, ada nggak foto si Bahar sama abahnya? Atau foto abahnya? Karena emaknya kan tenar, sampai kakinya diangkat ke langit ketujuh. Ya kan? Sesat aja. Ya, kita semua hidup ini sesat. Nggak lama, Bang. Ya, ibarat dari pagi, kemudian siang, dan sore. Hidup kita semua ini sesaat. Nggak cuma TIJ yang sesaat. Aku nanya, aku bertanya-tanya. Merokok dulu, merokok. Oh, Maroko. Baik. Salam buat rekan-rekan yang ada di Maroko. Kan abahnya udah meninggal, masa mau difoto? Kan yang difoto bukan abahnya, tapi foto abahnya. Foto waktu kecil kan ada. Apakah dari kecil udah meninggal abahnya? Atau abahnya meninggal waktu beliau di kandungan? Tapi setahu saya di buku nikah itu bapak saya ada fotonya, Bang. Itu buku nikah mak sama bapak saya itu ada fotonya. Di sebelah kiri foto bapak saya, di sebelah kanan foto mak saya. Itu ada fotonya. Mungkin waktu itu belum ada foto ya. Kalau saya ada, dulu di Aceh ada buku nikah orang zaman dulu di Aceh. Itu ada fotonya. Marah, benci. Mau gimana? Oh, di ini saya fotoin foto buku nikah bapak saya ada di HP yang satu lagi. Di HP yang ini. Rencana mau saya tunjukin. Tapi pernah ya kan? Ketika mereka berlomba-lomba nunjukin buku nasab, saya menunjukkan buku nasib. Masih ingat kalian? Waktu itu. Mereka nunjukin buku nasab, saya nunjukin buku nasib. Yaitu buku nikah bapak dan emak saya. Masih ingat? Di situ ada foto. Apa nih? Iya, Bang Zaid. Masih ingat ya? Masih. Saya hanya penasaran aja. Mudah-mudahan direspon ya. Bapak saya meninggal 2019. Emak saya meninggal 2009. Jangankan foto, videonya ada. Zaid, saya cewek bang. Saya kan nggak bisa melihat jenis kelamin dari komentar, Mbak. Maaf ya, saya ralat, Mbak. Ya, disegerakan. Saya ingin, ini mumpung saya ingin nyetak bareng nih, foto sama emak udah ada. Itu saya mau cetak ukuran besar ya, ukuran poster lah, ukuran baliho. Mau saya taruh di dalam kamar saya. Barangkali dapat berkah foto ulama ya, bersama Umi. Ini saya mau yang bersama Abah. Kan? Daripada saya harus menggambar si Bahar di truk, nggak sopan, terkesan menyampah ya kan. Nah, saya nggak pernah mau foto-foto ulama saya gambarkan di truk. Itu kayaknya bagi saya sesuatu yang kurang berharga gitu ya. Kurang memuliakan. Kemudian ketika kita gambar di truk, nanti pas kita naik, mungkin nanti kerneknya naik ke atas, pas di kepala ulama. Walaupun itu foto, tapi kesannya menghina gitu bagi saya. Nah, ya, ya, paham ya, paham. Makanya saya ingin buat dengan
cetakan khusus yang awet, kemudian ingin saya bingkaikan dengan bingkai khusus supaya awet, di mana di situ ada foto beliau, Kang Bahar bersama Umi, bersama Abi. Karena di sini tidak ada orang yang mencintai Bahar seperti saya mencintai Sang Bahar. Kenapa? Pagi, sore, malam, petang, selalu saya bahas beliau. Itulah bentuk kecintaan ana terhadap Kang Bahar. Yang lain ada pecinta mereka seperti itu? Enggak ada. Saya berjam-jam bahas dia. Enggak pagi, enggak sore, enggak malam, enggak puasa, luar puasa, selalu bahas Bahar. Kemanapun membahas Kang Bahar, dimanapun membahas Kang Bahar. Tapi kalau ngingat enggak. Kalau ingat di pikiran, apalagi lagi tidur. Orang tidur mana mungkin ngingat. Nah, ya. Nah, tapi kalau saya dalam keadaan terjaga, kalau saya lagi nggak ada kerjaan, saya pasti ingat beliau. Makanya pagi saya ngontenin Kang Bahar, siang kontenin Kang Bahar, sore kontenin Kang Bahar, malam kontenin Kang Bahar, sahur kontenin Kang Bahar, ya, asmara subuh, lepas subuh juga ngontenin Kang Bahar, ya. Yani itu merupakan kecintaan sejati. Mana nih yang ngaku-ngaku cinta? Sungguh cinta kalian itu palsu terhadap Bahar. Tidak ada seorang pun yang di sosial media ini yang bisa menunjukkan kecintaan saya terhadap si Bahar. Tidak bisa menunjukkan kecintaan yang lebih dari saya terhadap si Bahar. Yani ya selalu. Seorang pecinta itu cari tahu tentang keluarganya, tentang seluk-beluk kehidupannya, biografinya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kita kangen dengan keluarganya karena dia dari apa ya? Bagian daripada diri kita seolah-olah ketika kita mengidolakan seseorang. Jadi apapun yang ada di dalam kehidupannya, baik yang terpublikasi maupun yang sifatnya pribadi, kita selalu kepo. Ya, jadi jangan marah. Kalau nggak siap untuk jadi orang terkenal, ya jangan memaksakan diri untuk jadi orang terkenal. Kalau tidak siap dengan segala resiko untuk jadi orang tenar, untuk jadi idola, ya jangan sok-sokan jadi idola. Karena saya pribadi dalam hal ini adalah pecinta, bukan pembenci. Pecinta itu nggak harus sablon baju, pasang baleho, enggak. Maksudnya balehonya di jalan. Justru kalau saya mencintai seseorang, nih kalian nih cinta sama seseorang, kira-kira fotonya kalian pasang di jalan atau kalian pasang di kamar? Tolong dijawab. Ini logika akal sehat. Kalian cinta sama seseorang, kira-kira fotonya kalian biarkan di pinggir jalan atau kalian pajang di dalam kamar? Saya tidak akan mau memajang foto orang yang saya idola di luar rumah atau di jalan. Jatuh, kepijak-pijak sama sapi, diberakin sapi, walaupun pantas, tapi orang yang saya cintai. Ya, iya. Idola saya itu di dalam kamar. Kemudian begitu juga cara saya mencintai. Cinta saya di dalam hati. Ketika saya memberikan kritikan bukan karena membenci, justru karena ingin melihat idola saya ini, orang yang saya cintai ini menjadi lebih berarti. Menjadi lebih berarti. Dipajang iklan, paham dak? Iklan. Ya, nggak mungkin lah idola saya sejejer dengan sirup. Nggak mau saya idola saya balehonya sejejer dengan obat kurap. Walaupun memang sekelas. Yang ini tukang obatnya, yang ini obatnya. Saya nggak mau seperti itu. Ya.
Coba kalian lihat ada baliho. Ini orang yang kita cintai ini di dalam baliho itu. Di sampingnya ada obat kurap iklan. Hah? Seolah-olah kan idola kita ini lagi dagang obat kurap ini. Walaupun cocok, tapi jangan. Ya. Tolong sampaikan ke Wak Bahar, saya ingin lihat foto keluarga ya. Karena cinta saya kepada beliau tak terhingga. Pagi, sore, siang, malam, ya, fajar ataupun petang, saya selalu dari fajar sampai tahrim live bahas beliau terus. Kurang cinta apalagi TJ untuk si Bahar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Bahar.